Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang jaringan nirkabel yang beranggotakan saya Meliana Dia Safitri. Saya Suci Nur Cahya. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dan transmisi data. Jadi, dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Konsep dasar jaringan wireless. 1. Frekuensi dan jaringan. Dalam implementasi WLAN, kita takkan bisa lepas dari perhatian penggunaan frekuensi dan jaringan. Dalam bab ini akan dibahas band dari frekuensi yang umum digunakan dalam jaringan wireless, serta perhitungan jaringan yang baik untuk jaringan wireless dengan standar Wi-Fi yang banyak beredar di pasaran. Yang kedua, standarisasi jaringan wireless. Pengaruh standarisasi terhadap implementasi adalah saat kita mengetahui karakter dari standar suatu jaringan, maka kita akan mengetahui peralatan mana saja yang akan kita butuhkan untuk membangun jaringan wireless yang optimal jika melihat keadaan lapangan dan keadaan pengguna. Gangguan atau pelemahan sinyal. Tentu saja kita juga tidak dapat lepas dari berbagai gangguan yang ada yang dapat menyebabkan kualitas sinyal jaringan wireless menurun. Peralatan atau aksesoris jaringan wireless. Di sini akan diperkenalkan beberapa peralatan dan aksesoris yang sering digunakan dalam implementasi jaringan wireless. Pilihan metode access point. Access point adalah sebuah alat yang paling umum dan sering digunakan dalam implementasi jaringan wireless, terutama sebagai station dalam jaringan. Ada beberapa mode dalam implementasinya. Sistem keamanan untuk jaringan wireless. Telah banyak dikembangkan berbagai sistem keamanan jaringan untuk implementasi jaringan wireless yang aman, mulai dari enskripsi jaringan wireless, sistem deteksi atau WIDS, sistem pencegahan serangan atau WAPS, dan lainnya. Ancaman-ancaman keamanan jaringan wireless. Di bagian ini jarang yang diperhatikan dalam implementasi jaringan wireless. Beberapa jenis ancaman keamanan jaringan wireless yang amat sering terjadi dan beberapa saran implementasi keamanan jaringan berdasarkan beberapa sumber dan pengalaman. Antena jaringan. Antena jaringan sangat baik untuk memperkuat atau memperlebar suatu jaringan wireless. Hal ini akan tergantung dari karakter antena jaringan yang digunakan. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Pertama ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Wireless Local Area Network memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. LAN menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas. Biasanya WLAN dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil seperti perkantoran, sekolahan, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Yang kedua ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Wireless Metropolitan Area Network dapat saling menghubungkan di berbagai titik pada wilayah metropolitan. Contohnya adalah gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B, atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau suatu kota sekaligus. Yang ketiga ada WWAN atau Wireless Wide Area Network. Dapat digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Jangkauannya sangat luas hingga satu negara karena menggunakan sistem satelit. Contohnya adalah 2G, 3G, dan sebagainya. Yang keempat ada WPAN atau Wireless Personal Area Network. Sedangkan NET adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau dengan WPAN adalah 10 meter. Contohnya jaringan WPAN adalah Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, tablet, dan lainnya. Fungsi jaringan nirkabel. Secara fungsi, sebenarnya jaringan nirkabel memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan atau penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau terkoneksi internet. Hanya saja, jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dan pembaruan teknologi dari jaringan nirkabel. Manfaat jaringan nirkabel. Manfaat jaringan nirkabel. 1. Praktis. Pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau jaringan nirkabel. 2. Keamanan.
Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang pesat khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya, jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan yang sangat kuat. Kan produktivitas. Apabila dalam satu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama, dapat memudahkan integrasi dan kerjasama. Figurasi yang mudah. Pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Dengan adanya jaringan nirkabel, konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Perluasan lebih mudah. Maksudnya adalah ketika pengguna akan memperluas jaringannya, mereka bisa menambahkan hanya dengan peralatan yang sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan, yang mana membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar. Jaringan nirkabel. 1. Lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. 2. Tidak membutuhkan peralatan kabel yang mahal. 3. Biaya maintenance lebih terjangkau. 4. Terdapat menjangkau daerah-daerah terpencil. 5. Tidak membutuhkan tempat yang luas. 6. Kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Jaringan nirkabel. 1. Biaya pembangunannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. 2. Cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel, sehingga jarang ditemui ketika hujan dan petir. Jaringan akan mengalami gangguan. 3. Keamanan tidak sekuat jaringan kabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang sangat relevan pada era sekarang ini, di mana orang-orang tidak direpotkan dengan kabel-kabel ketika ingin berkomunikasi jarak jauh sekalipun. Tidak hanya itu, jaringan nirkabel adalah solusi bagi banyak pengguna yang mengedepankan kemudahan dan efisiensi pengguna jaringan untuk berkomunikasi. Meskipun tentunya banyak manfaat dan kelebihan yang didapatkan, pengguna juga harus dapat berkompromi dengan beberapa kekurangan yang dimiliki. Nah, apabila Anda menggunakan jaringan nirkabel atau yang masih jaringan kabel untuk mengakses internet, pastikan Anda selalu berhati-hati ketika mengakses suatu website, karena tidak semua website memiliki keamanan yang baik. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.